Malam itu, Ardi berkendara seorang diri pulang dari perjalanan panjang. Tubuhnya lelah, matanya berat, namun keinginan untuk segera sampai di rumah membuatnya memacu mobil terus melaju. Layar GPS di ponselnya bersinar redup, menunjukkan jalur alternatif yang dipilihnya agar bisa lebih cepat sampai. Tanpa banyak pikir, ia mengikuti suara dingin dari aplikasi navigasi, yang menyarankan jalan kecil di tengah hutan. Ardi sempat ragu. Jalan itu sempit, dikelilingi pohon-pohon tua yang menjulang tinggi. Rasa was-was mulai mengusik, tetapi rasa lelah memaksa ia tetap melaju. Lampu jalan yang tadinya ada mulai menghilang. Kini hanya sinar lampu mobil yang membelah kegelapan, sementara suara hutan malam mengisi udara, desiran angin, bunyi serangga, dan suara binatang liar yang entah apa. Keringat dingin mengalir di pelipis Ardi meskipun AC mobil menyala. Tinggal beberapa kilometer lagi, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun saat jalan semakin menanjak dan berkelok, layar GPS tiba-tiba kehilangan sinyal. Layar ponselnya hanya menampilkan tulisan, "No service." Ardi menginjak rem, menghentikan mobil di tepi jalan. Ia menatap keluar, hanya gelap dan hening yang menyambut. Sebentar saja, pikirnya, mencoba tenang. Ia menyalakan mesin kembali dan perlahan melanjutkan perjalanan. Harapannya hanya satu, segera menemukan peradaban. Beberapa menit kemudian, di tengah keheningan, ia melihat deretan rumah-rumah tradisional di kejauhan. Perasaan lega mulai muncul. Akhirnya, desa, serunya pelan. Namun, semakin dekat, ada sesuatu yang ganjil. Desa itu terlalu sunyi. Tak ada suara tawa anak-anak, tak ada lampu menyala, tak ada tanda kehidupan. Semua rumah tampak kosong, seperti ditinggalkan. Ardi memutuskan berhenti di depan sebuah rumah besar yang tampak seperti balai desa. Ia mematikan mesin mobil, menarik napas panjang, lalu turun. Udara malam menusuk kulitnya, dingin dan lembab. Baru beberapa langkah, seorang pria tua muncul dari dalam rumah. Tubuhnya bungkuk, memegang tongkat kayu, dengan wajah penuh keriput dan mata hitam pekat yang tajam menatap Ardi. "Selamat malam, Tuan," sapa pria itu dengan suara berat. "Ada yang bisa saya bantu?" Ardi mencoba menjelaskan, meskipun lidahnya terasa kaku. "Maaf, Pak, GPS saya mati. Ini desa apa, ya?" Pria tua itu hanya tersenyum tipis. "Ini desa kami, tapi malam ini, kau sebaiknya tidak berada di luar terlalu lama." Ucapannya membuat bulu kuduk Ardi berdiri. Meski ingin bertanya lebih banyak, suara-suara bisikan pelan tiba-tiba terdengar dari arah jendela-jendela rumah. Suara banyak orang, seperti bercakap pelan, padahal desa itu terlihat kosong. Perasaan tidak enak semakin membesar dalam diri Ardi. Ia melihat pria tua itu menatapnya lama, sebelum akhirnya berkata, "Menginaplah di sini malam ini. Jalan keluar desa tak akan kau temukan dalam gelap." Ardi mengangguk ragu. Dalam hatinya, ia tahu malam ini akan menjadi malam panjang, penuh misteri, dan mungkin kengerian. Ardi duduk di sebuah tikar tua di dalam balai desa. Aroma kayu lapuk memenuhi ruangan. Pria tua itu membuatkan teh hangat untuknya, namun Ardi hampir tak menyentuhnya. Matanya sibuk mengamati sekeliling, dinding kayu yang retak, lukisan-lukisan tua yang warnanya pudar, serta lilin-lilin kecil yang menyala redup di sudut ruangan. "Pak, boleh saya tahu, kenapa desa ini begitu sepi?" tanya Ardi akhirnya. Pria tua itu menatapnya lama, lalu tertawa pelan. "Desa ini tak pernah benar-benar kosong, Nak. Mereka hanya tidak suka dilihat orang luar." Ardi merasakan tengkuknya dingin. "Mereka? Siapa, Pak?" "Yang tinggal di sini, yang sudah lama ada di sini," jawab pria tua itu sambil menatap jendela, seakan melihat sesuatu di luar sana. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu. Ardi melompat kaget. Pria tua itu menaruh jarinya di bibir, memberi isyarat untuk diam. Ketukan itu terus terdengar, semakin keras, semakin cepat. Ardi merasa jantungnya berdegup makin kencang. "Jangan buka pintu itu, apapun yang terjadi," bisik pria tua itu. "Mereka mencium bau darah orang luar." Ardi semakin gemetar. Ia mundur perlahan, duduk merapat ke dinding. Di luar, suara ketukan berubah menjadi cakaran dan bisikan-bisikan aneh,
seperti suara banyak orang berbisik dalam bahasa yang tak dipahami. Malam itu terasa panjang. Jam di dinding seakan berhenti berdetak. Ardi memejamkan mata, berharap semua hanya mimpi buruk. Namun, suara itu terus datang, suara yang perlahan membuatnya mempertanyakan apakah ia bisa keluar dari desa ini hidup-hidup. Pagi yang dinanti akhirnya datang, atau begitulah yang dipikirkan Ardi. Namun, ketika ia membuka mata, cahaya yang masuk dari celah-celah dinding bukanlah sinar matahari, melainkan cahaya kelabu yang aneh, seperti langit mendung yang beku. Pria tua itu sudah tidak ada di ruangan. Ardi berdiri pelan, menahan gemetar di kakinya. Ia mengintip keluar dan mendapati seluruh desa diselimuti kabut tebal. Jalanan tampak sama, sepi, tanpa jejak kehidupan. Namun, sesuatu yang lain menarik perhatiannya. Di tengah lapangan desa, berdiri sebuah batu besar dengan tulisan tua yang nyaris pudar. Dengan rasa penasaran yang mengalahkan ketakutannya, Ardi mendekat. Di batu itu tertulis, desa ini dikutuk selamanya. Siapa yang masuk, takkan keluar. Ardi terhenyak. Nafasnya memburu, kakinya mundur perlahan. Namun sebelum ia bisa berbalik, suara-suara bisikan kembali terdengar di belakangnya. Ketika ia menoleh, desa yang tadinya kosong kini penuh dengan sosok-sosok bayangan, manusia tanpa wajah, tubuh mereka pucat, mata kosong menatap Ardi. Dari kerumunan itu, pria tua muncul, namun kali ini wujudnya berubah. Matanya hitam sepenuhnya, kulitnya pucat kehijauan, senyumnya mengerikan. Sudah kubilang, nak, tak ada jalan keluar di sini. Kau sekarang, salah satu dari kami. Ardi mencoba berlari, namun kakinya terasa berat, seolah ditarik tanah. Teriakannya menggema, namun suara itu segera tenggelam di tengah kabut, hilang ditelan desa terkutuk yang menanti korban